Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Olivia Putri dengan nomor induk mahasiswa 195401002 dari kelas 03 semester 5, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Di sini saya akan memaparkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya buat untuk kelas 6 dengan tema 8 yang berjudul Bumiku. Identitas RPP. Untuk satuan pendidikan, SD Negeri 2 Kapungan. Kelas 6 semester 2. Di sini saya mengambil tema 8, Bumiku, subtema 2, Bumiku dan Musimnya, pembelajaran kelima, dengan alokasi waktu 2 kali 35 menit untuk 1 kali pertemuan. Kompetensi inti atau KI. KI 1, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. KI 2, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, tetangga, dan negara. KI 3, memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. KI 4, menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Kompetensi dasar dan indikator. Untuk mata pelajaran IPA, kompetensi dasarnya yaitu 3.8, menjelaskan peristiwa rotasi dan revolusi bumi, serta terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. 4.8, membuat model gerhana bulan dan gerhana matahari. Dengan indikatornya, 3.8.1 menyajikannya kembali dalam bentuk kartu informasi mengenai gerhana bulan. 4.8.1 mengidentifikasi tentang peristiwa gerhana bulan. Untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, kompetensi dasarnya yaitu 3.8 menggali informasi yang terdapat pada teks non-fiksi. 4.8 menyampaikan hasil membandingkan informasi yang diharapkan dengan informasi yang diperoleh setelah membaca teks non-fiksi secara lisan, tulisan, dan visual. Dengan indikatornya, 3.8.1 membuat laporan pengamatan. 4.8.1 memahami proses terjadinya suatu peristiwa dan penyebabnya. Untuk mata pelajaran SPDP, kompetensi dasarnya yaitu 3.3 memahami penampilan tari kreasi daerah. 4.3 menampilkan tari kreasi daerah. Dengan indikatornya, 3.3.1 melakukan gerakan yang perlu dilakukan. 4.3.1 menarikan satu tarian daerah. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan mencari informasi dari berbagai sumber, siswa mampu menyajikannya kembali dalam bentuk kartu informasi mengenai gerhana bulan. Yang kedua,
Dengan melakukan pengamatan tentang peristiwa gerhana bulan, siswa akan lebih memahami tentang peristiwa tersebut. Yang ketiga, dengan membuat laporan pengamatan, siswa akan lebih memahami proses terjadinya suatu peristiwa dan penyebabnya. Yang keempat, dengan memahami gerakan yang perlu dilakukan, siswa dapat menarikan satu tarian daerah. Untuk materi pembelajarannya yaitu 1. Mencari informasi dari berbagai sumber dan menyajikannya kembali dalam bentuk kartu informasi mengenai gerhana bulan. 2. Melakukan pengamatan tentang peristiwa gerhana bulan. Yang ketiga, membuat laporan pengamatan dan memahami proses terjadinya suatu peristiwa dan penyebabnya. Yang keempat, memahami gerakan yang perlu dilakukan dan menarikan satu tarian daerah. Di sini saya menggunakan pendekatan saintifik. Daryanto 2014 mengungkapkan bahwa pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruksi konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang ditemukan. Untuk model pembelajarannya yaitu cooperative learning. Slavin dalam Isjoni 2009, pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran di mana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya 5 orang dengan struktur kelompok heterogen. Untuk metodenya yaitu permainan atau simulasi, diskusi, tanya-jawab, penugasan, dan ceramah. Sintaks dari pendekatan pembelajaran saintifik yaitu yang pertama, mengamati atau observing, yang kedua menanya, yang ketiga mengumpulkan informasi atau mencoba, yang keempat menalar atau mengasosiasi, yang kelima mengomunikasikan. Sintaks dari model pembelajaran kooperatif. Agus Suprijono 2009 memaparkan sintaks model pembelajaran kooperatif terdiri dari 6 fase sebagai berikut. Yang pertama, present goals and set, yaitu menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa. Di sini, guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan mempersiapkan siswa siap belajar. Yang kedua, present information, yaitu menyajikan informasi. Di sini guru mempresentasikan informasi kepada siswa secara verbal. Yang ketiga, organize student into learning teams, yaitu mengorganisir siswa ke dalam tim-tim belajar. Di sini guru memberikan penjelasan kepada siswa tentang tata cara pembentukan tim belajar dan membantu kelompok melakukan transisi yang efisien. Yang keempat, assist team work and study, yaitu membantu kerja tim dan belajar. Di sini guru membantu tim-tim belajar selama siswa mengerjakan tugasnya. Yang kelima, test on the materials, yaitu mengevaluasi. Di sini guru menguji pengetahuan siswa mengenai berbagai materi pembelajaran atau kelompok-kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Yang keenam, provide recognition, yaitu memberikan pengakuan atau penghargaan.
Di sini guru mempersiapkan cara untuk mengakui usaha dan prestasi individu maupun kelompok. Sumber belajar dan media. Untuk sumber belajarnya yaitu buku guru dan buku siswa kelas 6 tema 8. Untuk media belajarnya yaitu yang pertama teks bacaan tentang gerhana bulan, yang kedua gambar tentang gerhana bulan, yang ketiga video, yang keempat alat dan bahan untuk percobaan peristiwa gerhana bulan, yang kelima teks bacaan tentang tari tradisional. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Kegiatan pendahuluan. Kelas dibuka dengan salam dan mengajak semua siswa untuk berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Siswa diajak menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama dan dilanjutkan lagu nasional Desaku. Guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian pakaian, posisi, dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Pembiasaan membaca 15 menit atau literasi. Guru menginformasikan tema yang akan dibelajarkan yaitu tentang bumiku dan musimnya, dan mempersiapkan media untuk memulai pembelajaran. Guru menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi dari kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengomunikasikan, dan menyimpulkan. Kegiatan inti. Guru memberikan beberapa pertanyaan untuk menstimulus rasa ingin tahu siswa tentang topik yang akan dibahas pada subtema ini. Siswa secara bergantian menjawab dan mendiskusikan pertanyaan yang disampaikan. Guru memberikan beberapa pertanyaan untuk bahan diskusi. Guru meminta siswa untuk memperhatikan penjelasan yang diberikan oleh guru. Kegiatan mengamati. Guru meminta siswa untuk memperhatikan video tentang gerhana bulan yang sudah ditampilkan lewat LCD. Siswa membaca teks bacaan yang terdapat pada buku siswa dengan strategi membaca senyap. Kegiatan menanya. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya atau memberikan tanggapan terkait teks bacaan yang terdapat di buku paket. Guru dan siswa kembali berdiskusi untuk membahas tentang gerhana bulan. Guru meminta siswa bekerja sama dengan temannya untuk membuat kartu informasi mengenai gerhana bulan dan gerakan bulan. Kegiatan mengumpulkan informasi atau mencoba. Siswa diperbolehkan untuk mencari informasi lain yang berhubungan dengan topik dari sumber lain. Kegiatan menalar dan mengasosiasi. Guru meminta siswa untuk membentuk kelompok. Siswa akan melakukan percobaan peristiwa gerhana bulan. Guru meminta siswa untuk menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Siswa diminta untuk mengikuti instruksi secara runut. Siswa akan mendiskusikan hal-hal yang terdapat pada buku siswa. Siswa akan membuat laporan hasil kegiatan di kertas HVS. Laporan harus menurut unsur-unsur yang terdapat pada buku siswa. Jika laporan sudah selesai, siswa mengemukakan hasil laporan pengamatan dengan maju di depan kelas. Guru meminta siswa untuk mengamati peta pikiran. Guru meminta siswa untuk menuliskan dan menjelaskan informasi apa saja yang berhasil mereka dapatkan dari peta pikiran tersebut.
Guru meminta siswa bergantian membaca bacaan yang berjudul Gerakan Bulan. Guru dan siswa berdiskusi mengenai isi bacaan tersebut. Guru meminta siswa untuk melengkapi peta pikiran beserta penjelasannya. Guru menjelaskan tentang tarian tradisional yang berasal dari Kalimantan, yaitu tari gantar. Guru menunjukkan video tari gantar tersebut. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Guru mempraktikkan unsur gerakan tari gantar, dan siswa mengikuti gerakan guru. Siswa berlatih melakukan semua unsur gerakan tari gantar. Siswa menjawab pertanyaan yang berada pada buku siswa. Kegiatan penutup. Siswa bersama guru membuat kesimpulan atau rangkuman hasil belajar selama sehari. Siswa diberi soal untuk evaluasi kesempatan untuk bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari, untuk mengetahui hasil ketercapaian materi. Siswa diberi soal untuk mengetahui sampai mana kepahaman siswa dalam materi yang telah dipelajari. Siswa diajak menyanyikan lagu Suwe Ora Jamu dan mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Evaluasi pembelajaran. Penilaian keterampilan. Membuat laporan pengamatan tentang peristiwa gerhana bulan. Mata pelajaran IPA KD 4.8, teknik penilaian penugasan, instrumen penilaian rubrik. Tujuan, melalui kegiatan percobaan dan pengamatan, siswa mampu membuat laporan pengamatan tentang peristiwa gerhana bulan. Terdapat pada rubrik dengan kriteria yang pertama, isi laporan pengamatan dengan nilai sangat baik, baik, cukup baik, atau perlu bimbingan. Dapat dilihat pada tabel rubrik yang ada pada layar. Yang kedua, penyajian laporan pengamatan dengan nilai sangat baik, baik, cukup baik, atau perlu bimbingan. Dan terdapat lembar penilaian yang dapat dilihat pada layar pada bagian lembar penilaian. Yang terakhir terdapat pedoman penilaian, yaitu nilai akhir sama dengan jumlah skor. Penilaian keterampilan. Melengkapi peta pikiran beserta penjelasannya. Mata pelajaran Bahasa Indonesia KD 4.8. Teknik penilaian, penugasan, instrumen penilaian rubrik. Tujuan, melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu melengkapi peta pikiran gerakan bulan beserta penjelasannya. Terdapat pada rubrik dengan kriteria penilaian yang pertama, yaitu pemahaman informasi tentang gerakan bulan dengan nilai sangat baik, baik, cukup, atau perlu bimbingan. Yang kedua, penulisan informasi dengan menggunakan kata-kata sendiri dengan nilai sangat baik, baik, cukup, atau perlu bimbingan. Dapat dilihat pada tabel rubrik yang ada pada layar. Dan terdapat lembar penilaian yang dapat dilihat pada layar pada bagian lembar penilaian. Yang terakhir, pedoman penilaian yaitu nilai akhir sama dengan jumlah skor. Evaluasi pengetahuan. Berikut ini merupakan soal evaluasi pengetahuan yang saya buat untuk mata pelajaran SPDP. Di sini terdapat 5 soal pilihan ganda beserta kunci jawaban dan pedoman penilaian.
Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang telah saya buat. Semoga dapat bermanfaat bagi semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.